Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya senantiasa sehat ya. Setelah PTM 2 pekan kemarin, maka pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembelajaran dengan PJJ. Maka dari itu, menyimak setiap video yang saya berikan itu menjadi satu hal yang urgent, yang sangat penting untuk menunjang peningkatan keilmuan kita seperti itu. Nah, maka dari itu jangan pernah bosan dalam belajar walaupun PJJ seperti itu agar kemampuan kita senantiasa meningkat, keterampilan kita semakin terasa seperti itu sehingga ke depan itu kita bisa semakin lihai, semakin pintar dalam mengarungi pembelajaran-pembelajaran ke depan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di sistem pertidaksamaan dua variabel. Setelah di PTM kemarin saya menjelaskan tentang bentuk pertidaksamaan yang linier dan kuadrat, maka pada kesempatan kali ini bentuknya kuadrat-kuadrat. Kita review sejenak materi di pertemuan sebelumnya. Sebelumnya, langkah-langkah penyelesaian SPTDV adalah satu, yang pertama, menggambar grafik linier dengan langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, ini ya, yang kemarin menentukan himpunan pasangan berurutan untuk menentukan titik koordinat pada garis, melakukan uji area, ya, dengan mensubstitusikan titik 0,0 pada pertidaksamaan jika titik 0,0 itu tidak berada pada garis. Jika titik 0,0 berada pada garis, maka kita mencari titik lain yang dekat dengan situ. Misalkan 0,1, 1,0, min 1,0, 0, min 1, 1,1, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, berikutnya menentukan jenis garis pembatas, penuh atau putus-putus. Ini dilihat dari bentuk pertidaksamaannya mengandung tanda sama dengan ataupun tidak. Nah, berikutnya yang kedua tentang menggambar grafik kurva. Nah, menguji apakah memotong sumbu X atau tidak dengan uji diskriminan. Rumusnya kemarin D sama dengan B kuadrat min 4AC. Seperti itu. Berikutnya, apabila memotong, ya maka kita tentukan titik potongnya dengan mensubstitusikan Y sama dengan 0. Nanti ada pemfaktoran biasanya kalau bentuknya Y sama dengan X kuadrat sekian, sekian, sekian. Tapi kalau misalkan bentuknya X sama dengan Y kuadrat sekian, 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 maka nanti otomatis gambar grafiknya akan berbeda. Berikutnya, menentukan titik potong sumbu Y dengan mensubstitusikan X sama dengan 0. Kemarin juga sudah, tinggal substitusikan. Maka langsung kita mendapatkan titik potongnya. Berikutnya, menentukan koordinat titik puncak dengan rumus XP, YP sama dengan min B per 2A, min D per 4A. Kemarin sudah begitu ya. Berikutnya menentukan uji area dengan mensubstitusikan 0,0 pada pertidaksamaan atau titik lain yang berada di luar garis ya. Intinya titik uji itu selalu kita ambil dari titik yang berada di luar garis untuk nanti melakukan pengujian daerah penyelesaian seperti itu. Berikutnya menentukan jenis garis pembatas, penuh atau putus-putus dilihat dari tanda pertidaksamaannya ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kalau grafiknya kuadrat-kuadrat, kan seperti itu. Nah, maka langkahnya yaitu ya langkah yang kedua ini kita melakukan pengulangan sebanyak bentuk pertidaksamaannya, seperti itu. Nah, nanti kita coba dengan soal. Kita lanjut dulu. Nah, penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel yang kuadrat-kuadrat. Pada prinsipnya, langkah yang digunakan sama ya dengan cara sebelumnya, yaitu menggambar grafik kurva hanya dilakukan sebanyak bentuk pertidaksamaan yang muncul pada permasalahan. Misal bentuk kurvanya ada pertidaksamaannya ada 2, ya maka kita menggambar grafik sebanyak 2. Misalkan bentuknya sebanyak 3, ya kita gambar sebanyak
3 seperti itu. Kemudian disatukan pada gambarnya disatukan pada satu diagram kartesius. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak contoh berikut. Nah, soalnya ini bentuknya sudah kuadrat-kuadrat ya. Tentukan area penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Yang pertama, Y kurang dari X kuadrat plus 2X. Berikutnya yang kedua, X kurang dari atau sama dengan negatif X kuadrat min X plus 6. Ya, kita lanjutkan. Langkahnya secara umum sama ya. Yang pertama ini menguji, yang kedua kalau dia memotong ya kita hitung titik potongnya sumbu X, titik potong sumbu Y, terus koordinat titik puncak kita tentukan, terus menguji area dengan mengambil titik sampel di luar garis seperti itu. Berikutnya menentukan jenis garis pembatas. Langkah ini yang nanti akan kita lakukan sebanyak bentuk pertidaksamaan. Yuk kita praktekkan. Nah, catatannya ya, semua langkah ini dilakukan pada kedua bentuk pertidaksamaan pada pertidaksamaan yang ada di sistem yang diberikan soal. Kita lanjut. Yang pertama, kita menggambar grafik X kuadrat plus 2X. Pertama, kita uji ya dengan diskriminannya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Terus, kita masukkan nilai B-nya 2, C-nya 0, maka menjadi kita dapat nilai 4. Sehingga karena D-nya lebih dari 0, maka kurva memotong sumbu X di 2 titik. Titik berapa dan titik berapa? Yuk kita lanjutkan. Memotong sumbu X. Ya. Dituliskan Y sama dengan 0. Nah, kita dapat bentuk X kurung buka X plus 2 sama dengan 0. Nah, maka kita dapat nilai X sama dengan 0 atau X sama dengan min 2. Dari mana? Dari bagian sebelumnya, yaitu X kurung buka, X plus 2 kurung tutup sama dengan 0. Ini kita pisahkan. Yang pertama, karena dia X sendiri, langsung X sama dengan 0. Berikutnya, X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. Sehingga kurva memotong sumbu X di titik 0,0. Nah, perhatian ya. Kita lanjut dulu pada langkah yang ketiga, menentukan titik potong sumbu Y. Ya, langsung kita substitusikannya. X sama dengan 0, maka kita dapat nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, karena titik 0,0 terletak pada kurva, maka titik ujinya harus kita ganti. Misal kita ganti 1,0 boleh, dan seterusnya ya. Kita lanjutkan. Ya, menentukan koordinat titik puncak XP, YP. Rumusnya min B per 2A, min D per 4A. Langsung kita substitusikan. Ya, kita dapat nilai min 1, min 1. Jadi koordinat titik puncaknya adalah min 1, min 1. Nah, berikutnya kita ambil, nah karena tadi 0,0-nya dia berada pada kurva, maka saya mengambil titik yang lain. Misal saya mengambil titik 1,1. Pak, kalau saya ngambil 1,0 boleh enggak? Boleh. Pak, saya mengambil titik yang lain boleh enggak? Boleh. Itu saya mengambilnya 1,1 gitu ya. Nah, terus kita hitung. Nah, 1 kurang dari sama dengan 3. Oh, ternyata benar. Maka daerah yang mengandung titik 1,1 merupakan area penyelesaian. Garis pembatasnya putus-putus karena tanda pertidaksamaannya berbentuk kurang dari saja tanpa tanda sama dengan. Ya. Nah, kita tadi sudah mendapatkan banyak titik ya. Mulai dari 0,0. Terus berapa tadi? min 2,0. Terus min 1, min 1 ya. Nah, itu nanti sebagai titik acuan untuk kita menggambar grafik yang pertama. Tapi gambarnya kita simpan dulu untuk nanti kita hitung di grafik yang kedua. Kita lanjutkan ya. Yang kedua, grafiknya adalah Y kurang dari sama dengan min X kuadrat min X plus 6. Sama, kita uji diskriminannya. Rumusnya ini. Maka perhitungannya adalah min 1 kuadrat min 4 kali min 1 kali 6. Kita dapat nilai 25. Ya, lebih dari 0 maka dia memotong di 2 titik. Kita lanjutkan.
Nah, karena dia memotong di 2 titik, maka kita faktorkan. Kita ketemu faktornya adalah negatif X plus 2 dikali dengan X plus 3. Langsung kalau mau kita faktorkan, X-nya sama dengan 2 atau X sama dengan min 3. Sehingga kurvanya memotong di 2,0 dan min 3,0. Nah, itu tanda negatifnya kebanyakan itu. Jadi min 3,0 ya. Kita nanti diperbaiki. Kita lanjut dulu. Menentukan titik potong sumbu Y, langsung saja X-nya 0, maka Y-nya 6, sehingga memotongnya di 0,6. Kita lanjutkan. Berikutnya, wah langsung semua keluar ini ya. Oke. Kita mendapatkan titik puncaknya ada koordinatnya setengah, 25/4. Terus titik potongnya titik 0,0 ternyata adalah bagian dari area penyelesaian. Garis pembatasnya penuh ya, karena bentuknya kurang dari atau sama dengan. Maka gambar kurvanya ya seperti ini ya. Dengan area penyelesaiannya adalah yang paling biru seperti itu. Nah, di perpotongan atau daerah yang diarsir 2 kali oleh 2 buah grafik. Seperti itu ya. Jadi silahkan dipelajari kembali, langkah-langkahnya dicatat. Nanti bisa mencari soal tambahan untuk latihan kalian sehingga nanti bisa lebih paham materi ini seperti itu. Oke, begitu ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga nanti bertambah ilmu kita, bertambah iman kita, bertambah ketakwaan kita, dan bertambah segala kebaikan pada diri kita. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.